mengingat Allah itu ada banyak sekali caranya. Yang sering kita lakukan itu ialah berzikir. Tapi sebenarnya masih ada banyak cara seperti yang Cak Long katakan tadi. Caranya saja, ayo. Aku ngotong loh mas, aku ngotong. Aku mau ya. Setiap orang itu dikasih fadilah oleh Allah. Ono sing fadilah berupa kelancar berbicara, ada yang fadilahnya berupa tidak organistik, tidak organisasional, tidak harmonis antara arus pikirannya dengan kemampuan mulutnya dan seterusnya. Ini juga sebuah fadilah. Rumah mereka, ayo. Semakin awakmu ngalah, doa awakmu nama apa ya wong ngalah awakmu ya. Ayo terus nanti. Mengingat Allah itu bukan hanya dengan cara berzikir. Contohnya saja kita semua para segawan mati ini neroh talanang atau cara itu sing ayu. Jelas? Ya resiko. Itu juga salah satu cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ini ya, aku nambah ya Allah, ayo nih baik. Untuk ya Allah melenungke. Ya, oke. Ya, jadi tolong 5 tahap tadi kan. Satu apa? Tidak kudiatis sholat satu tahap kedua adalah fantasi Al-Qur'an, nomor 3 adalah wabtagu ilayya wabtagu min fadlillah, nomor 4 wadkurullaha katsiran, produknya adalah tuflihun. Jadi itu sebuah sistem deh. Ayat itu pahamilah sebagai satu sistem, sebab akibat produksi dan produk ya, pekerjaan dan hasil. Jadi semua itu sebab dan akibat. Kamu kudu berpikir sebab akibat, dan kamu gak berpikir sebab akibat untuk kamu sempit ya. Jadi nek ono uang gak tepat itu mesti ono sebabnya. Semua itu sebab, ada sebabnya. Ditemukanlah sebabnya. Kabeh wong duwe ibu. Jadi temukanlah semuanya sampai ke ibunya, ibu masalahnya, ibu kata, ibu gejala, ibu perilaku, semua apa isinya. Udah ya. Ini saya sambil lagi. Itu jam 1 ya. Ada lagi. Sampai subuh semua. Jadi beliau harus ke kantor, gak kayak awakmu gak jelas semuanya. Sebenarnya waktu itu relatif kok, suwe gak suwe itu butuh waktu, tapi muatannya itu menggembirakan. Sebenarnya semua itu menjadi lebih singkat, sehingga Anda harus tahu hubungan dialektis antar berbagai faktor dalam kehidupan. Apa ae ya kayak ngono, legi ku gak iso legi nek ilatmu gak iso ngrasakno legi. Jadi letak legi ku nek ilatmu kan di gulone lah, itu juga kayak ilang misalnya ya. Arek ayu tak gak ayu itu kan banyak relativitasnya. Ayu mergo pendapatmu, estetika,mu ngarani ku ayu, iso ae ayu mergo dhek apik karo awakmu dadi ayu, iso ae ya. Jadi menurut sekalian, mari kita selalu memperluas hidup kita. Kalau dalam jimaknya kita punya 3C, kalau sampai 3C ya Pak, cetek, cekak, karo ciut ya. Kalau bisa Anda menjadi generasi muda Indonesia yang membangun Indonesia nanti menjadi tidak 3C. Jadi mudah-mudahan Indonesia yang datang, dan itu harapan saya tidak kepada Presiden tapi kepada Bupati. Terus terang. Jadi aku tidak berharap Presiden kalau menteri terus bapak-bapak lah. Podo ae Presiden sapa ae podo ae, nek awakmu gak tepak ya tetep gak tepak negara nek awakmu tepak sebagai rakyat, insyaallah Presiden sapa ae tetep negaranya tepak. Nah, jadi di Indonesia ini rakyatnya kuat, pemerintahnya atau negaranya lemah. Ya, nek Amerika negaranya kuat, rakyatnya lemah. Jadi kalau krisis sithik wis gembeng. Wis apa jenenge gopok. Nek wong Indonesia lak gak gopok sih. Kan duit wani rapi ya begini. Ya tak gak. Ngambut gawe iku sak
sak kepitan-kepitane sing iso ae yo apa carane ya. Kan panganan yo oyot-oyot yo dikerakoti ya iso arek. Jadi nek bangsa Indonesia itu bangsa yang menurut saya paling dahsyat, paling tangguh dan paling tinggi daya survivalnya. Apalagi wong Bojonegoro. Bojonegoro itu tadi kita sudah bicara Besambu, tapi dari Bojonegoro termasuk jalur Bukit Utara ya Rek. Itu nanti di sana ada Sangiran, terus ada Kapuh selatan, terus ada jadi sini nek pas aku durute batik Madrim karo Angling Darmo di kene iki piye. Jadi ilmu dari batik Madrim dan Angling Darmo itu adalah ilmu sebab akibat tadi. Nek musuhmu dadi geni, kon kudu dadi apa? Banyu. Nek musuhmu dadi banyu, kon kudu dadi apa? Itu kan pertarungan atau duel antara batik Madrim dengan Angling Darmo itu kan Mantolo Putra, Mantolo Putri. Siji dadi Ki, dadi Gua, siji dadi Naga, siji dadi Madan ngono ya. Itu semua adalah solusi-solusi. Nah, Bank Indonesia itu lah gak sinau solusi, dan tidak ada juga fakultas solusi itu tidak ada. Jadi kini ini daya teko terus, bener tak gak? Ono daya di dalam kuasa mergo gak ambil kursi gak masalah ya. Terus kuasane bedah, nek kuasane bedah kan berarti masalah harus ada solusinya. Terus solusinya apa deh? Nambah menjadah, solusi tak nambahi ciloko. Lho wong ana kloso bedah kok ditambal jadah, kira daya mulunggun dhuwur. Jadah kelat. Iya ta gak? Ya ta? Ngono terus ngono. Jadah mambu pisan, kon duwe daya kok subuh apa kok lungguno ndek kloso ana jadah mambu. Kira-kira muring-muring ta gak? Bedah ta gak seduluranmu. Jadi kita bikin masalah persaudaraan, betul enggak? Terus jadah mambu terus kakak nasu, tadi kamu konflik sama sesama manusia, sekarang kamu bikin masalah dengan anjing. Ini anak kiri mangan jadah itu. Menurut jadah emang bukisan. Kira-kira kewan muring-muring akan awak. Jadi kamu menambah masalah dengan jadi solusi. Kakak nasu terus asune mati lah. Kok pakani jadah mambu, gitu. Keracunan dia. Terus buang kali. Bener tak ya asu dibuat kali asu mambu buang kali. Jadi kita itu adalah tulinan anak-anak zaman dulu yang menggambarkan bahwa kita itu jangan sampai di masalah, ojo sampai nambah masalah. Ini kan urusannya kan nambah masalah. Manggulut musuh gayoe mari ngono melarani asu saya mati terus merusak lingkungan hidup. Ya toh dibuat nang kali kaline terus tendang nok pinggir. Jadi jika insapa ya mari buat nang kali ini banjir terus asune di dalam pager ya enggak ya toh dalam pager sapa masalahe tanggomu tak pagermu dhewe pager kali tak tanggane ya jadi awakmu penuh konflik. Jadi kalau jadi pemerintah itu selalu berpikirnya solusial, selalu solusi minimum tidak menambah masalah. Kayak iso menyelesaikan masalah gak apa asal tidak menambah masalah. Urip iku khairun nasi anfa'ahu nek iso bermanfaat, umpama gak bermanfaat gak apa-apa anggere ojo nambah mudarat. Nah ngono sih, ora gak. Umpama gak bermanfaat, gak akeh-akeh wong kan gak bermanfaat. Mulane saiki nek Diknas itu pendidikan apa rek? Saiki lak merdeka apa? Asas pakai apa ini? Merdeka yang sekarang yang dulu. Berbasis kompetensi. Jadi kompetensi itu kan asalnya ekspektasi. Jadi kamu punya keahlian apa, terus kamu punya tempat sosial berdasarkan keahlianmu. Karena kebanyakan manusia akan di keahlian. Tak kepeduke ya. Bisa dol bakso, bisa ngocek, karena tidak punya keahlian. Nah, kalau kita ngeyel dengan berbasis kompetensi dan ekspektasi itu kita sebenarnya tidak berpihak kepada mayoritas rakyat. Karena mayoritas rakyat tidak punya kompetensi dan tidak punya ekspektasi. Nah, Islam menyediakan berbasis manfaat. Terus kon gak pinter, gak apa-apa, gak hebat, gak apa, angger tetap manfaat, mbok ngewangi, mbok ngembang-ngembang program di tonggo, mbok nyiram-nyiram omahe wong, gak pikir asal kamu tetap bermanfaat, dan manfaat itu bisa semua orang bisa bermanfaat. Kamu malah.
Jadi kalau Islam itu berpikirnya lebih utuh daripada ilmu-ilmu barat yang sok mengandalkan ekspektasi atau Nabi Muhammad ekspektasinya itu. Nah saya kira fakultas teknik dari insinyur, fakultas ekonomi dari doktorandos, fakultas syariat dari Jepang itu ya. Nabi Muhammad apa fakultas itu? Rasulullah itu tidak fakultatif, dia itu universal, universitas dia, menyeluruh dia. Dagang ya iso, dari wong apik ya iso, dari kiai kepemenen ya. Jadi itu suatu kasane jadi nek iso awakmu kaya Kanjeng Nabi masuk ke sekolah tetap jelas manfaatnya jelas oleh dia. Nek gak manfaatnya gak dapat iso ya wis sinten aja mundur. Mulane saiki tahfidzul Quran itu paling seperti karena gak iso nafsirno gak apa-apa wis angger apal lumayan ya. Jadi untuk mayoritas Islam sangat menyediakan peluang untuk tetap bisa hidup. Kalau ilmu-ilmu barat yang sangat elit, wong kudu expert, kudu ahli, kudu kompeten. Nek ibu bupati punya kompetensi pemerintahan, nek kepala Kajari punya kompetensi hukum, gitu ya. Kalau Bapak Kapolres punya kompetensi keamanan, gitu. Nah, nek wong gandul kompetensi, nek konsumen kok gitu. Terus yang gunanya mulanya asasnya adalah yang terpraktis adalah asas manfaat ya. Boleh ada tanya jawab paling banyak 3 orang dan hanya 1 pertanyaan masing-masing. Terutama mengenai Bojonegoro dan atas angin ini. Nah, kita akhiri. Ya, 1. Nah, iso tentang Bojonegoro ya. Oke, monggo Mas. Oh iya Mas. Ya. Oh, sudah 3 ini soalnya. Ada nanti menunggu kita yang berikutnya. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk Ibu Bupati kita. Saya ingin bercerita Namanya? Oh iya Pak. Nama saya Wawan. Dari Malu. Saya anak petani Ibu ini. Yang dialami orang tua saya itu masalah pertanian khususnya padi. Padi sekarang itu pupuk kenapa kok susah gitu. Kenapa dulu-dulunya itu kan nggak susah. Masuk. Oke, 1 pertanyaan soal pupuk Pak Angel. Kedua Mas. Ibu akan menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mubarok dari Lengkong Bu. Lengkong yang kemarin bikin foto viral itu Bu. Saya mau bertanya kepada Mbah Nun. Andaikan jenengan itu Bupati Bojonegoro. Beberapa warga di desa saya itu mencoba mengetuk kelembutan hati jenengan untuk kelembutan hatinya jenengan itu bisa sadar bahwa kami di desa Lengkong itu terus terang saja mengeluh tentang kondisi jalan. Saya kesini itu kurang lebih kondisi jalan. Jarak sini ke desa saya itu kurang lebih 51 kilo. Dari perjalanan itu yang paling jelek di desa saya kurang lebih 1,5 kilo. Andaikan Mbah Nun itu jadi Bupati Bojonegoro, gimana sikap Mbah Nun? Sedangkan kalau masyarakat tahu kan Bojonegoro itu alhamdulillah kalau nggak salah tahun kemarin aja lebihnya anggaran itu kurang lebih 2 triliun. Apa nggak bisa memprioritaskan jalan di desa saya? Ini saya jalan bisa dia. Sudah selesai pertanyaan. mohon maaf kalau menyinggung, tapi itu aspirasi dulu ya. Juga kon memperlakukan aku sebagai sabun. Andaikan tidak ada istri, sabun namanya ya. Ya, orang mau bupati ini kok takon aku.
kami jalan, kami opo ae kira-kira kalau keuangan kabupaten Gadah mencukupi semua kita akan bikin skala prioritas dan rakyat kita pahamkan terhadap skala prioritas itu sehingga jadi wis wayahe lakoni sing durung mergo masalah-masalah halangan-halangan keuangan dan sebagainya belum berat. Nah, ibu ini yang tahu konkretnya. Nah, aku ya prinsip yang nonton ya. Ono bupati tak tahu mana. Yang ketiga mana tuh? Yang baju putih tadi nih. Lo lali. Oh, aku tuh. Berarti yang kaos tadi berdiri. Oh, lah, ket mau kok ramatu. Oh. Karena sama beneran apa yang kajian beneran tak apa silakan Mas kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ana itu Namanya perkenalkan nama saya Fernando dari Sukiwaras, Bojonegoro Sukiwaras. Yang ingin saya tanyakan sama Bu Ana, nama Mukti Fernando. Yang ingin saya tanyakan itu tentang perihal persepak bolaan Bojonegoro. Itu saja. Jadi begini, kebanyakan orang berpikir presiden, menteri, gubernur, bupati, sampai tukang ceramah itu dari sinterklas. Dari sinterklas nggak? Semua pertanyaan harus diselesaikan dalam waktu yang tempo. Semua kebutuhan diatur harus selesai dalam waktu yang singkat. Sekarang saya paparkan dulu. Kami menjabat tahun 2018 September. Ada namanya peraturan perundang-undangan, ini menyangkut masalah kebijakan umum ya. Ada peraturan perundang-undangan yang mengatur. Kami selaku bupati itu diatur undang-undang. Apa? Undang-undang misal undang-undang tentang APBD. APBD diatur undang-undang APBN. Siklusnya itu pun ada. Siklus APBD itu ada. Nah, waktu saya menjabat September, Oktober, November itu musrembang. Anggaran tahun 2019 itu sudah diketok di bulan Mei sebelum saya menjabat. Tapi waktu itu masih PJ, ada beberapa program yang saya dorong untuk dimasukkan. Salah satunya apa yang kami masukkan adalah waktu saya menjabat, saya langsung panggil waktu itu PU Bina Marga, coba paparkan pada kami apa kebutuhan dasar tentang jalan. Kebutuhan dasar itu menurut kami ada satu infrastruktur jalan, air, kemudian selain pendidikan dan kesehatan. Kemudian di situ totalnya ada 678 km jalan itu rusak dan rusak parah tahun 2018. Dan ini juga ada pergerakan. Pergerakannya apa? Jalan yang biasanya di aspal itu cepat rusak, cepat goyang karena Bojonegoro memang konturnya itu cepat, tanahnya labil, tanahnya gerak. Maka di situ saya memutuskan tahun 2019 kami gunakan jalan sistem cor. Tahun 2019 itu 124 km tuntas. Belum pernah ada Bojonegoro selama ini. Bisa enggak? Ya. Kemudian yang tahun ini kami anggarkan lagi kurang lebih 176 km sedang proses. Proses pekerjaannya pun itu tidak terundang-undang. Yaitu setiap sudah diselesaikan diketok Januari itu biasanya ada misal direncanakan dulu. Perencanaannya juga di tender. Itu aturan yang mengatur. Aturan bukan bupati. Kemudian aturan diatur. Kemudian lagi tender pelaksanaan. Nah ini sekarang 176 km rencana kami akan selesaikan di 2020. Ini mohon doa restunya. Karena naik eskalasinya, ya. Tepuk tangannya mamanya kan dong. Tahun 2021 sisanya akan kami tuntaskan 154 km. Nah, jalan ini juga ada dua. Jalan di bawah kewenangan Pemkab akan kami tuntaskan tahun 2021. Ada jalan yang kewenangannya desa.
Lengkong itu mungkin tanah di jalan desa. Kalau kewenangan desa itu harus desa yang menyelesaikan. Kecuali kalau kabupaten berarti kami akan laksanakan. Kami ini 176 ini mungkin bagian dari Lengkong kalau kabupaten. Kadang-kadang ini orang tidak mau cepetan diurut dan gede. Ini ada siklus anggaran. Ini beda dengan saya menggunakan nama pribadi saya. Katanya saya mau lolos bicara ini. Saya punya rumah dinas. Suatu ketika misal saya mau ganti tempat tidur karena bekas bukan itu lama dipakai ya, saya mau ganti tempat tidur itu pun nggak bisa langsung tak keluarkan, saya tidak boleh. Atau misal di rumah dinas saya ada keran karatan, saya buang, saya ganti baru itu nggak boleh, sudah undang-undang kan Pak, merusak aset negara. Maka yang saya lakukan, saya lapor kepada kabak umum yang ngurusin rumah tangga. Ada nggak anggarannya ini untuk beli keran? Kalau anggarannya maka keran baru dibelikan. Kalau nggak ada, nunggu anggaran nanti di berikutnya. Sama, misal di saat Lengkong yang gobangan yang dipakai mandi coklat itu, mungkin waktu itu masih bagus. Nah ini juga daerah situ ada daerah tempat lewat pasir-pasir truk. Kami mau tutup pasti orang teriak-teriak yang punya truk. Kami nggak tutup, sekarang sudah jadi gobangan. Ini salah siapa? Maka apa kata Cak Nun? Kalau negara mau baik, rakyat juga harus patuh atas juga sama. Ya. Pemimpin juga demikian. Jadi satu-satu harus sama, tidak satu sama lain gitu loh. Kemudian ada saya kok nyindir Cak Nun kenapa masih di sini? Kalau saya katakan orang yang tidak takut, orang yang penakut kan kok datang jauh-jauh 60 km gitu ya. Dibilang orang penakut kok datangnya jauh dari kok berani dari Lengkong ke sini gitu. Orang nggak penakut, tapi kok penakut sama bupati ya. Karena kolanan. Nah itu contohnya, tapi ada siklusnya ya. Soal jalan bagus sekalian, saya yakin dulu Bapak Ibu kalau berangkat ke Sekar dari Bojonegoro kota berapa jam? 2 jam. Jalannya kayak apa? Nah, sekarang piye? Piye? Dos. Nah, kudu sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Tapi yang kedua, ini tambahan. Jalan yang di bawah kewenangan desa itu tidak bisa akan selesai tanpa Pemkab turun tangan. Maka kemarin saya panggil Bapak Perda, berapa coba jalan desa? 1.449 km jalan yang di alantas desa, yang di kewenangan desa. Ini kami akan anggarkan di 2021 di ujung, tidak bisa 2020 karena saya sedang konsentrasi untuk jalan kabupaten di lintas kecamatan. Nanti 2021 154 km plus jalan yang di bawah kewenangannya desa, yang 1449 juga tidak akan sekaligus, mungkin 21, 22, 23. Jadi harus bertahap. Membangun ini bukan sekedar anggaran saja, tapi waktunya juga perlu. Karena begitu keteter waktunya akan menjadi penemuan BPK. Karena di dalam pemerintahan ada tres politika, eksekutif, legislatif, DPR itu DPR, kemudian yudikatif, Bapak Kajari. Kalau kita salah melaksanakan, Pak Kajari juga akan turun tangan. Ini Bu salah loh, Bu loh, ini juga masalah. Salah. Maka semua harus direncanakan dengan matang. SDM-nya, uangnya dan sebagainya. Kemudian soal silpa itu sebenarnya bukan silpa kemudian uang mangkruk, itu enggak, karena ini adalah siklus anggaran yang mungkin dalam forum ini kurang tepat saya sampaikan karena ini harus duduk, harus saya jabarkan satu persatu. Tapi yakin bahwa APBD itu tanggung jawab Bupati 100% termasuk penggunanya. Maka kami harus hati-hati sekali dalam menggunakan APBD. Paham Mas Barok? Paham ya. Soal petani, saya ini DPR RI 3 periode, 2004, 2009, 2014. Jadi subsidi pupuk kita itu dulu terakhir hampir 64 triliun. Jadi tergantung pemerintah berapa mensubsidi dibagi habis di masing-masing seluruh wilayah. Tahun 2020 ini Bojonegoro dan tercatat dikurangi, seluruh kabupaten dikurangi. Mungkin anggaran negara mungkin sedang ada kajian. Begitu dikurangi otomatis kami rapat dengan dinas provinsi, kami dikurangi. Tetapi pemerintah kabupaten, kami punya program unggulan namanya Kartu Petani Mandiri. Siapa yang sudah dengar? Bapak Macong ya, KPM. Nah KPM-nya itu kemarin kami sambang desa di desa Ngunut, kecamatan Dander. Salah satu petani bilang gini, Bu, terima kasih. Di saat
ini sampaikan orang petani ya, di saat pupuk subsidi kurang, kami tertolong dengan kartu petani mandiri. Jadi kalau Anda mau beli bukan sekedar subsidi, sekarang ada pupuk juga non subsidi lewat kartu petani mandiri. Pertanyaannya, Bapak Mas Wawan sudah masuk ke kelompok tani atau belum? Belum. Nah itu salah dewe kalau nggak masuk ya. Karena kelompok tani ini harus lewat kelompok tani, harus, nggak boleh, undang-undang nggak boleh dalam bentuk bansos, tidak boleh secara individu, tapi individu apa? Saya kira tadi Ibu bilang apakah saya kelompok tani gitu. Saya bukan kelompok tani. Saya hanya menyampaikan aspirasi rakyat, aspirasi keluhan masyarakat itu. Kenapa bisa seperti ini? Pupuk semakin sulit. Saya jawab, makanya masyarakat Anda yang wakili itu masuk kelompok tani atau bukan? Nggak jawab kan? Namanya siapa orangnya? Sudah masuk kelompok tani belum? Sudah. Kalau dia masuk kelompok tani, dia sudah terdaftar, dia pasti dapat kartu petani mandiri. Jumlahnya lumayan, tahun 2020 ini kurang lebih 75 miliar. Kartu petani mandiri disalurkan lewat kelompok tani, disalurkan lewat kelompok tani untuk anggotanya masing-masing. Namanya kelompok tani harus mempunyai lahan pertanian. Kemarin banyak orang mengajukan kelompok tani tapi tidak punya lahan pertanian karena itu dibuktikan dengan bukti PBB, nah PBB dan sebagainya. Jadi kemarin kami di Munut, mungkin Bapak Ibu bisa datang ke kantor BMK, itu ada rekamannya. Satu kelompok tani menyampaikan terima kasih selama pupuk subsidi berkurang, kami tertolong dengan kartu petani mandiri. Nah, Mas Wawan tolong sampaikan sama temannya relasinya tadi untuk kelompok taninya segera menghubungi dinas pertanian ya. Kita ya. Ya, jadi kenapa pupuk kurang? Karena jatahnya dipotong dari pusat. Dari pusat sudah dipotong. Semuanya kabupaten akan mengalami hal yang sama, bukan hanya di Bojonegoro. Sampai di situ ya. Baik. Kemudian sekarang soal Persibo. Ini saya dibully di media. Saya terima kasih dalam forum ini Pak Nun, saya diberikan panggung untuk menjawab. Anda bertanya, saya menjawab. Kalau ada tepuk tangan, saya ikut suka. Tepuk tangannya mana dong? Persibo itu sekarang bentuknya perusahaan. Perusahaan namanya Opok. Opoki, PT Terang Opoki. Taruhlah PTA. Kalau perusahaan, Pemkab tidak boleh menggunakan APBD membantu Persibo, nggak boleh. Kalau Risma disebarkan mulai hari ini, saya sudah jawab di media. Persibo sudah bentuk PT karena sudah masuk dalam liga. Kalau dalam liga tidak diperbolehkan dibantu atau oleh Pemkab, maka bentuk liga harus bentuk badan usaha perusahaan. Sekarang pertanyaan saya, Mas, kalau kita punya perusahaan, ya punya perusahaan, apa judulnya misal? Apa judulnya? Apa? Mungkin judulnya percetakan buku. Nah, coba ngomong to. Mengali sehari wae ngono ku. Ayo istighfar, bareng-bareng 1 2 3. Astagfirullahaladzim. Wis sampun nggih, ada mau malih nggih? Nggih, percetakan buku percetakan. Kemudian mengalami kesulitan buku percetakan ini padahal sudah di bawah perusahaan. Boleh nggak APBD membantu PT? Boleh nggak? Saya tanya Mas, nggak boleh kan? Nah ini sama. Jadi misal ini punya perusahaan, perusahaannya kesulitan, nggak bisa operasional. Boleh nggak APBD menyumbang perusahaan? Nggak boleh, karena itu memang tidak, karena itu lembaga yang mencari keuntungan. Sama kayak Persibo. Persibo itu sudah bentuk PT, maka Pemkab tidak boleh membantu untuk APBD. Kemarin manajernya ketemu saya, gimana solusinya Bu? Ya solusinya kamu masih sanggup apa tidak? Kalau kamu nggak sanggup serahkan dong berita acaranya, bubarkan PT-mu dulu, dinotaris, baru serahkan ke Pemkab. Nah sekarang kami belum terima sampai sekarang. Nah, sampun ya, jadi soal Persibo kami sudah tahu semangatnya sama. Bu Ana katanya dulu janjinya gimana? Saya bilang saya mendukung Persibo, saya datang, saya support. Loh nggak masuk liga loh, apa mas? Saya nangis saya udah. Nah, tapi untuk APBD kami nggak bisa, kecuali
PT-nya dibubarkan, bangkrut, kemudian diserahkan ke Pemkab, itu kami akan kaji telaah. Di dalam melakukan penggunaan anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kalau undang-undang membolehkan, kami akan lakukan. Kalau undang-undang tidak membolehkan, kami tidak bisa melaksanakan. Sampun datang ya? Sampun. Terima kasih. Dari bagi jalan yang belum halus mohon bersabar. Memang kemarin kami prioritaskan untuk zona 3.